Halo semuanya, balik lagi bareng saya di sini Dedi dan pada kesempatan hari ini malam-malam gini enaknya kita bakal nge-podcast lagi. Oke. Jadi eh, pada malam hari ini Dedi tuh pengen banget sih ngebahas tentang teori lagi nih. Kemarin kan teori behavioristik. Nah, sekarang Dedi bakal ngebahas tentang teori kognitivistik. Jadi teori yang salah satu teori pembelajaran juga populer juga gitu loh. Seperti behavioristik. Jadi kayak tandingannya gitulah kalau di dunia pembelajaran gitu ya teman-teman. Oke, sebelum masuk, Dedi pengen nanya nih kabar dari teman-teman. Baik semua kan? Kayaknya baik semua sih. Buktinya teman-teman bisa nonton video ini ya. Oke, kita akan bahas teori kognitivistik. Jadi apa sih teori kognitivistik itu? Teori kognitivistik ini adalah teori yang lebih berfokus pada proses belajar, bukan cuma hasilnya. Berbeda sama kayak teori behavioristik, gitu kan. Yaitu lebih lebih mengutamakan hasilnya ya teman-teman. Yang biasanya hanya melihat di stimulus dan juga responsnya. Nah, dalam kognitivistik ini proses berpikir itu sangat penting, guys. Jadi bagaimana cara kita mengorganisir informasi, mengingat dan juga memahami sesuatu. Di teori kognitivistik juga ada beberapa tokoh besar. Yang paling terkenal itu Jean Piaget. Kemudian ada Jerome Bernard, David Ausubel. Nah, mereka ini punya pandangan masing-masing soal bagaimana anak-anak belajar berkembang. Salah satunya yang paling terkenal itu dari Jean Piaget. Jadi menurut Jean Piaget itu teori kognitif itu punya tahap tahap perkembangan kognitif dari usianya gitu loh. Ada yang 0 sampai 2, kemudian 4 sampai 6. Jadi kalau dari JPAC itu lihat dari segi usianya dan akan semakin bertingkat seiring bertambahnya usia juga. Oke, kemudian bagaimana sih teori ini bekerja? Jadi teori kognitivistik ini menekankan bahwa belajar itu bukan cuma menghafal tapi memahami. Misalnya kalau kita lagi belajar matematika, penting banget nih gimana cara kita mengerti konsep-konsep dasarnya kayak penjumlahan atau perwakilan atau perkalian itu bekerja. Bukan cuma sekedar menghafal rumus. Kalau kita paham dasar-dasarnya, maka saat kita menghadapi masalah yang lebih rumit itu kita bisa jadi lebih siap dan juga gampang gitu untuk menjawab pertanyaannya. Nah, terus gimana nih pengaplikasian teori kognitivistik di dunia nyata? Jadi, teori ini mengajarkan bahwa siswa harus aktif terlibat dalam proses belajar. Guru nggak cuma ngasih materi dan murid untuk duduk diam dan mendengarkan. Siswa harus punya kebebasan untuk mengeksplorasi materi dan memahami sesuai dengan cara mereka sendiri. Jadi belajar itu lebih bermakna nggak cuma soal angka di rapor. Nah, ngomongin kelebihan nih teman-teman. Teori ini bikin siswa jadi lebih kreatif dan juga mandiri loh. Karena mereka harus berusaha sendiri untuk mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah mereka punya. Nah, ini namanya asimilasi ya. Jadi dikaitkan dari informasi yang lama dikaitkan dengan informasi yang baru. Jadi itu namanya asimilasi kalau misalkan di teori kognitivistik. Jadi misalkan ketika siswa belajar bahasa asing, dia tuh nggak akan cuma disuruh hafalin kata-kata asing, tapi juga memahami konteks penggunaannya, biar dia itu bisa lebih lancar dalam berbicara. Mungkin contoh asimilasi itu adalah menggunakan persepsi, misalkan ayam. Nah, kalau kita kecil dulu kan nganggep ayam itu diajarinnya suaranya kukuruyuk, terus kakinya punya kaki dua. Nah, Dedi ketika kecil itu nganggep bebek itu sama kayak ayam karena dia punya kaki dua yang sama kayak ayam. Nah, itu adalah cara berpikir asimilasi yang ada di teori kognitivistik. Itu ya, teman-teman. Nah, kemudian itu juga ada yang namanya akomodasi. Jadi, akomodasi adalah proses perubahan struktur berpikir atau skemanya yang berubah gitu loh. Ketika kita dikasih tahu kalau misalkan ayam dan juga bebek itu adalah dua entitas yang berbeda. Anak kecil nanti bisa berpikir kalau misalkan ayam dan bebek itu memiliki ciri khas masing-masing sehingga bisa dibedakan. Itulah cara berpikir kognitivistik.
ada proses asimilasi dan juga akomodasinya, teman-teman. Kemudian yang keenam adalah kelemahan dari teori kognitivistik ini apa sih? Namanya teori ya, itu pasti ada kelemahannya, sama kayak behavioristik kemarin gitu loh. Jadi kalau dari teori kognitivistik itu dia nggak cocok untuk semua tingkat pendidikan, terutama di level lanjut. Ada juga beberapa konsep yang agak sulit diterapkan di kelas seperti pemahaman intelijensi yang kadang masih susah dipahami sepenuhnya. Jadi kalau di level lanjut tuh udah nggak sulit ya kalau kognitivistik gitu guys. Kemudian dari contoh praktis di kelas itu kayak apa sih? Nah, misalnya nih di pelajaran IPA, guru tuh bisa ngasih kesempatan ke siswanya untuk melakukan eksperimen sendiri. Misalnya mengamati fenomena, lalu mencoba memahami proses yang terjadi. Jadi siswa nggak cuma baca buku teori, tapi juga langsung terlibat dalam pengalaman yang nyata. Gitu guys. Nah, balik lagi ke Piase. Menurut dia, perkembangan kognitif itu terjadi proses adaptasi. Ada yang disebut asimilasi kayak tadi Dedi jelasin, jadi ada informasi baru dengan disambungkan ke informasi yang lama, dan juga ada proses akomodasi, yaitu menyesuaikan pengetahuan kita dengan situasi yang baru, jadi ada skema yang berubah. Jadi kenapa sih teori kognitivistik itu penting? Karena teori ini membantu kita memahami bahwa belajar bukan sekedar menyerap informasi, tapi juga proses internalisasi yang melibatkan cara berpikir. Dengan memahami proses belajar ini, guru dan siswa bisa bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang belajar dan lebih efektif juga. Well, itu tadi sedikit obrolan santai kita tentang teori kognitivistik dalam pembelajaran. Mudah-mudahan dalam informasi ini bisa membantu kalian dalam belajar atau mengajar untuk lebih paham tentang bagaimana belajar itu bekerja. Terima kasih sudah dengerin podcast Dedi malam hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu memahami, bukan sekedar menghafal. Asik.